few moments later. Volume darah manusia terdiri dari 8% total berat badan sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Komponen penyusun darah. 1. Plasma darah. Plasma darah tersusun atas 90% air dan 10% adalah zat terlarut di dalamnya, seperti protein, garam-garam, nutrisi, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. 2. Sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah memiliki ciri-ciri: yang pertama, bulat bikonkav, yang kedua memiliki warna merah, yang ketiga memiliki inti sel, yang keempat kandungan hemoglobin untuk mengikat oksigen. Lalu ciri-ciri sel darah putih: yang pertama bentuknya berubah, yang kedua berinti, yang ketiga tidak mengandung hemoglobin. Lalu ciri-ciri trombosit: 1. Berbentuk tidak teratur, lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, dan tidak berinti dan rapuh. Sel darah putih dibagi menjadi dua, yaitu granulosit, sitoplasma bergranula, dan agranulosit, tidak memiliki granula. Fungsi sel darah putih: yang pertama menghancurkan kuman penyakit dan zat asing, yang kedua mengangkut lemak dan menghasilkan histamin, yang ketiga melumpuhkan kuman penyakit di luar darah. Lalu fungsi sel darah merah adalah membawa oksigen dari paru-paru dan menyalurkan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, fungsi trombosit adalah membantu proses pembekuan darah. Ya, ada golongan darah. Yang pertama, golongan darah A, yaitu darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen A, sedangkan darahnya mengandung agglutinin anti B. Lalu yang kedua ada golongan darah B, darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin anti A. Lalu yang ketiga ada golongan darah AB, darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen A dan B, sedangkan plasma darahnya tidak ada agglutinin. Lalu yang keempat ada golongan darah O, darah yang eritrositnya tidak ada agglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin A dan B. Lalu ada pembuluh darah. Yang pertama arteri. Kandungan darah yang dibawa berupa karbon dioksida, kecuali arteri pulmonalis berupa oksigen. Yang kedua memiliki lapisan tebal dan elastis. Jika terluka, darah akan memencar. Tugasnya keluar dari jantung. Cabang arteri berupa arteriola dan memiliki katup valvula semicularis. Yang kedua ada vena. Kandungan darah yang dibawa berupa karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis, yaitu oksigen. Memiliki lapisan tipis dan tidak elastis. Jika terluka, darah menetes. Tugasnya kembali ke jantung. Cabang vena yaitu ada venula, vena cava superior, vena cava inferior. Yang ketiga ada aorta. Aorta merupakan pembuluh darah paling besar. Tugasnya keluar dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Aorta memiliki cabang-cabang disebut arteri. Arteri memiliki cabang disebut arteriola. Arteriola memiliki cabang disebut kapiler. Kapiler ini tempat terjadinya pertukaran gas, air, dan mineral di dalam tubuh.